Ayu Hairun Nurisa, ex orang kepercayaan Ashanti dan Anang Hermansyah, akhirnya masuk bui. Ayu menginap di Hotel Prodeo selama 20 hari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan penggelapan dana perusahaan nyaris 2 miliar rupiah. Karena kelakuan anaknya, orang tua Ayu kena imbas. Suci Daryati dan Atmaji harus menjalani pemeriksaan. Sebagai orang tua, tentu saja Suci dan Atmaji akan membela anaknya. Meski sudah jelas jika semua bukti-bukti yang dilayangkan Ashanti sudah jelas. Bahkan kabarnya demi Ayu, orang tuanya siap pasang badan agar Ayu tak dipenjara. Lantas benarkah orang tua Ayu terkejut jika putri yang dianggap sebagai tulang punggung keluarga itu telah menggelapkan uang perusahaan milik Ashanti? Saya malah kaget, nggak tahu mas. Saya malah kaget. Waktu kita mediasi sama Ashanti kan dibilang nilai sekian, saya kaget, saya nangis. Ya yang jelas orang tua pasti akan ngebelain anaknya ya. Tapi aku juga nggak mau komen di situ karena aku juga belum lihat apa yang orang tuanya bicarakan. Yang jelas ya biarkan kuasa hukum aku yang mengawal kasus ini kan. Cukup mengejutkan adalah uang yang diduga ditilep Ayu kabarnya dibuat foya-foya bersama suami dan juga mertuanya. Dan yang cukup miris, ketika mertua dimanjakan dengan limpahan uang yang diduga lewat jalur non-halal, orang tua sendiri justru disia-siakan. Bahkan selama Ayu bekerja dengan Ashanti, orang tua Ayu hanya diberi jatah bulanan sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah. Melihat kelakuan putrinya itu, Atmaji tampak kecewa sambil menahan amarah hingga tak kuasa meneteskan air mata. Segera proses penyelidikan ini terkait. Yang jelas itu dipakai foya-foya sama suaminya. Ya. Jadi kebutuhan suaminya dicukupi sama Ayu, sama keluarganya semua. Diajak makan, diajak ulang tahun ibunya aja, diajak ke puncak. Dua malam itu. Rencana sih dari Pak Ya kita mengharapkan anak kita bisa bebas gitu loh. ada 18 pertanyaan. Oke. Biar menjadi urusan keluarga mereka karena balik lagi aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya gitu. Intinya cuma yang hal lucu buat aku adalah memang kita itu akan berkumpul dengan orang yang di lingkungan yang angkat sama kita gitu. Lantas benarkah sejak terlilit kasus penggelapan dan akhirnya harus dipenjara, Ayu ditinggalkan oleh suaminya? Lantas seperti apa tanggapan Ashanti ketika mantan orang kepercayaannya kini sudah meringkuk di penjara? Benarkah Ashanti lega meski sebelumnya ia sempat dilanda stres? Aku stresnya tuh pertama cuma ya uangku hilang satu, kedua orang yang kita percaya udah lama kerja walaupun gak selamanya megang uang ya, dia selamanya dari packing apa, tapi kan kita punya kedekatan ya itu. Dan aku bingungnya kita menyelamatkan dia supaya anaknya gak melihat jejak digital ini, dia sendiri yang membongkarnya gitu. Barusan September. sejak kejadian ya kejadian ini belum ada. Kita nggak tahu Masih bertengkar. baik-baik saja Akhirnya kemarin. Ayu keluar dari rumah. Nggak pernah anak saya cerita untuk keluarganya, nggak pernah. Masalah ini aja ya. Permasalahannya Ya. ini, ya. Karena ini Nggak terus ada. kemudian mereka agak mulai komunikasi. Mulai renggang, Ya. Tidak ada kabar ya Bu, karena sudah Kemungkinan juga kita nggak tahu ya. Tanyakan saja sama Andika saja ya. Pemirsa, Irish Bella akhirnya menjawab soal tudingan lavender marriage yang dituduhkan pada suaminya Haldi Sabri. Lavender marriage memiliki arti wanita dan pria menjalani pernikahan bukan atas dasar cinta. Tudingan itu muncul gara-gara gestur Haldi Sabri saat memberikan kejutan ulang tahun kepada teman Ibel. Mendengar hal itu, artis blasteran Belgia Cirebon ini hanya tersenyum saja. Ia justru menyebut kalau suaminya memiliki tingkah lucu dan kerap menghibur orang-orang di sekitarnya. Video tersebut kemudian viral di jagat maya. Bukannya meradang, Ibel dan Haldi justru dibuat bingung dengan komentar miring netizen sampai menilai negatif suaminya yang menyebut kalau Haldi punya perilaku lain. Bahkan saat beredar gosip tudingan lavender marriage, Ibel dan suami mengaku hanya tertawa melihat fitnahan itu ditujukan ke keluarga kecilnya. Ibu dua anak ini meyakini kalau suaminya tidak berperilaku seperti yang dituduhkan netizen. Tak ingin menjadi bola liar, Ibel membongkar fakta di balik video Haldi memberi kejutan ultah temannya tersebut. Buntut dari beredar
Beredarnya video viral tersebut, Haldi dihujani telepon sahabatnya yang meminta klarifikasi atas video yang beredar. Ibel dan Haldi anggap santai isu yang mencetak viral tersebut. Apalagi sekarang Ibel Haldi sudah melewati setahun pernikahan. Adalah tugas dan kewajiban keduanya menjaga keharmonisan bahtera rumah tangganya dari isu-isu liar yang dapat menggoyahkan pernikahannya. Apalagi Ibel mendapatkan Haldi lewat strategi jalur langit, usai kepincut dengan bau badan Haldi yang super wangi saat pertama kali kenal. Menggenapi kebahagiaan setahun anniversary, Ibel dan Haldi merayakannya penuh makna dengan menggelar pengajian di rumahnya sebagai wujud rasa syukur. Selain itu, Ibel dan Haldi berlanjut dinner romantis di restoran mewah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Di momen bahagia itu, Ibel mendapatkan buket bunga bernuansa merah muda. Kepala pelontos, sorot mata lebih tajam, namun mimik dan gestur menunjukkan rasa perih yang dalam. Itulah kondisi terakhir Amar Zoni setelah jadi penghuni LP Nusa Kambangan. Amar dikabarkan ditempatkan di dalam sel khusus sempit nan gelap dan di sebuah pulau nan jauh di sana. Bagi Amar jelas bak neraka, apalagi ia juga terkesan sengaja diasingkan agar jauh dari orang-orang yang selama ini peduli dengannya. Buktinya ketika harus menjalani sidang perdana kasus narkobanya yang keempat yang digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amar hanya bisa mengikutinya secara daring. Disinilah kuasa hukum Amar memprotes keras majelis hakim. Amar Zoni mendapat diskriminasi secara hukum. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Pedih makin terasa manakala dalam sidang yang mengagendakan dakwaan itu kembali lagi Amar didakwa dengan pasal berlapis. Penyalahgunaan narkotika serta terlibat dalam peredarannya di dalam lapas. Realita inilah yang juga kian memukul perasaan Dr. Kamelia, kekasih Amar yang selama ini setia membesuk saat Amar di LP Salemba dan kini juga setia mengikuti persidangannya. Dirjen Pas sudah bilang, jadi tanya Dirjen Pas apa aja kalau kita mau sidang aja baru dihubungin itu H-1 baru kemarin Om John dihubungi sama pihak Nusa Kambangan gitu. Jadi bagaimana kita mau persiapan sidang gitu loh. Dia sebagai perempuan lah gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping itu tentu saja terharu. Dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya, itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada dakwaan kalian udah dengar semua kan, tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Dakwaan yang menyesakan dan menyakitkan, dan yang lebih pasti membuat kian kelam masa depan Amar. Kini hanya cinta Kamelia yang menjadi nafas harapan buat Amar. Tak heran jika ketika ramai kabar Amar menderita di Nusa Kambangan, ditempatkan di sel isolasi, hingga isu intimidasi dari napi lama, Kamelia lah yang jadi orang paling panik. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah.